Baik, selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Pada hari ini, perkenalkan, saya April Finansi bersama teman saya, Jessica Puspa Marina. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai penelitian kualitatif, fenomenologi, etnografi, dan grounded theory. Next. Nah, pada hari ini, pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengetahui apa itu penelitian kualitatif. Yang kedua, mengetahui apa itu fenomenologi. Yang ketiga, mengetahui apa itu etnografi. Dan yang keempat, mengetahui tentang grounded theory. Next. Yang pertama, penelitian metode kualitatif. Nah, penelitian kualitatif hingga saat ini masih memiliki dua pemahaman. Yang pertama yaitu metode kualitatif dengan filsafat positivisme, dan yang kedua metode kualitatif yang berdasarkan pada filsafat interpretif atau post-positivisme. Maksudnya, yang pertama, metode kualitatif dengan filsafat positivisme adalah pola pikir penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deduktif. Tetapi data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Penelitian yang dilakukan bisa berupa deskriptif, komparatif, dan hubungan, tetapi menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif seperti ini banyak dilakukan oleh calon peneliti yang takut menggunakan statistik. Yang kedua, metode kualitatif yang berdasarkan pada filsafat interpretif atau post-positivisme, di mana metode penelitian ini bersifat naturalistik, induktif, interpretif, discovery, dan konstruktif, di mana data yang utama yang terkumpul adalah data kualitatif. Nah, menurut Sugiono, metode kualitatif yang benar adalah tipe yang kedua, di mana metode penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, lalu penelitian diarahkan untuk memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena. Metode kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau alamiah. Karena informasi yang didapat dapat berupa transkrip, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bahan-bahan yang bersifat visual, seperti foto, video, bahan-bahan dari internet, dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok. Next. Nah, tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif yaitu yang pertama, menemukan masalah dan potensi. Maksud dari menemukan masalah dan potensi yaitu apabila masalah penelitian masih belum jelas atau masih remah-remah atau malah mungkin masih gelap. Keadaan seperti ini cocok untuk diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Karena peneliti kualitatif masuk ke objek kemudian melakukan penelitian, sehingga masalah dan potensi akan dapat ditemukan dengan jelas. Ibaratnya seperti orang yang sedang mencari sumber minyak, tambang emas, dan lain-lain. Jadi maksudnya itu peneliti masuk ke dalam lingkup penelitiannya untuk mengalami secara langsung apa yang dirasa oleh subjek yang diteliti. Kemudian yang kedua, memahami makna dan keunikan objek yang diteliti. Maksudnya, dengan memahami keunikan dari objek yang diteliti, peneliti tidak perlu lagi melakukan generalisasi. Selain itu, metode kualitatif juga cocok digunakan dalam memahami makna di balik data yang diamati. Sebagai contohnya, misalnya, orang yang sedang menangis, orang yang tertawa, cemberut, mengedipkan mata, tentunya memiliki makna tertentu. Yang ketiga, memahami proses atau interaksi sosial. Nah, proses kerja dan interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan kalau peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara ikut serta berperan dalam wawancara yang mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Nah, dengan begitu akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Yang keempat, memahami perasaan orang. Akan sulit untuk mengerti kalau kita tidak meneliti dengan metode kualitatif.
Karena dengan teknik pengumpulan data wawancara yang mendalam dan observasi yang berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut, barulah kita dapat memahami perasaan orang. Dan yang kelima, mengkonstruksi pemahaman dan menemukan hipotesis. Metode kualitatif yang paling cocok digunakan untuk mengkonstruksi fenomena, menemukan dan mengembangkan teori yang diperoleh dari data di lapangan. Nah, di mana tahap awal penelitian ini dengan melakukan penjelajahan, lalu kemudian mengumpulkan data yang mendalam untuk dapat menemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala yang kemudian apabila hipotesis tersebut benar dan terbukti akan menjadi tesis atau teori. Yang keenam, memastikan kebenaran data. Maksudnya dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau secara gabungan, maka yang didapat akan lebih terjamin kepastiannya. Dan yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara yang mendalam kepada pelaku atau orang yang tahu dalam sejarah perkembangan kehidupan seseorang. Next. Yang kedua, fenomenologi. Nah, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata fenomenon atau fenomenon. Fenomenon yang berarti gejala. Fenomenologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Next. Nah, menurut Kuswarno, menggambarkan sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan menggambarkan fenomenologi. Yang pertama, ada penelitian ini menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. Ya, kayak peneliti itu menggali mengenai sejarah, seperti misalnya meneliti sejarah raja-raja yang ada di Jawa. Terus yang kedua, fokus penelitian ini adalah pada keseluruhannya, bukan pada bagian yang membentuk keseluruhan itu. Jadi dicari tahu secara menyeluruh sejarah tersebut. Jadi tidak hanya sejarah tentang objek tertentu. Dan yang ketiga, tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan hanya sekedar menjadi penjelasan. Jadi kan sumbernya itu dari orang-orang yang benar-benar mengalami kejadian tersebut atau kejadian yang di masa lalu seperti itu, atau kayak orang yang benar-benar mengalami keadaan itu. Jadi bukan hanya sekedar penjelasan, tetapi benar-benar yang dialami oleh subjek. Yang keempat, untuk memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama dengan melalui wawancara formal dan informal. Jadi dengan melalui wawancara tersebut, kita dapat mengetahui sudut pandang dari subjek yang kita wawancarai pada saat untuk penelitian kita. Yang kelima, data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah, yaitu untuk memahami perilaku manusia. Kalau seperti contoh yang tadi saya sebutkan itu, contohnya sejarah raja-raja di Jawa misalnya kan. Nah, data yang diperoleh itu memahami perilaku manusia itu kayak memahami sifat atau karakter atau kepemimpinan raja-raja di zaman itu misalnya. Terus yang keenam, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan, dan komitmen dari peneliti. Jadi maksudnya peneliti itu mempunyai tujuan dan komitmen di dalam penelitiannya itu. Terus yang ketujuh, melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek ataupun antara bagian dari keseluruhan. Maksudnya itu subjek itu yang mengalami pengalaman itu tidak bisa dipisahkan dari subjek tersebut. Jadi pengalaman itu akan selalu ada dan selalu diingat oleh subjek. Next. Nah, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yaitu yang pertama textural description dan yang kedua structural description. Nah, yang pertama
textural description, yaitu apa yang dialami oleh subjek penelitian mengenai fenomena. Misalnya yang dialami apa yang dialami itu tuh misalnya seperti aspek objektif, data yang bersifat faktual, dan hal yang terjadi berdasarkan pengalaman. Yang kedua, structural description. Maksudnya bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Aspeknya itu seperti menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pengalamannya itu. Dalam pengumpulan data studi fenomenologi, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dengan informan untuk menguak arus kesadaran, di mana dalam proses wawancara, pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur dan dalam suasana yang cair dapat juga dibantu dengan teknik lain, seperti misalnya observasi partisipatif, penelusuran dokumen, dan lainnya. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Nah, berikut adalah penelitian etnografi. Nah, metode etnografi atau penelitian etnografi ini adalah metode yang digunakan para penelitian untuk meneliti perilaku individu yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi masa kini dalam sosial dan budaya tertentu. Nah, biasanya dalam metode penelitian ini itu dianggap dapat menghasilkan informasi secara mendalam dengan sumber yang luas. Nah, biasanya disebut dengan teknik observatory participan. Nah, apa sih teknik ini? Teknik ini adalah teknik yang menjadikan sebuah objek penelitian yang unik karena mengikut sertakan peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Jadi teknik observatory participan ini peneliti langsung terjun ke dalam objek yang akan diteliti oleh penelitian tersebut. Nah, yang kedua, teknik ini disebut dengan pengumpulan data yang jangka waktu penelitiannya itu relatif sangat lama. Nah, lalu berada dalam settingan tertentu dan menggunakan wawancara yang mendalam dan tak terstruktur, serta mengikut sertakan interpretasi penelitinya. Jadi, teknik observatory participan ini yang ada di dalam metode etnografi itu adalah teknik di mana peneliti itu mengumpulkan data dengan jangka waktu penelitian yang pastinya relatif lama gitu. Dan pastinya peneliti itu langsung turun ke dalam objek penelitiannya, yaitu di sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu yang ingin ia teliti. Nah, tetapi kekurangan metode etnografi ini itu adalah memerlukan waktu yang sangat lama dan peneliti harus terus bergabung dengan informan. Nah, di sini keterampilan berkomunikasi peneliti itu sangat penting serta kemampuan menulis juga perlu diinterpretasikan dengan baik. Dalam metode etnografi ini membuktikan bahwa metode peneliti kualitatif mampu melakukan analisis penelitian yang lebih mendalam serta menyajikan refleksi kritis secara detail dan dalam lingkup sebuah kehidupan manusia. Nah, kekurangan dalam metode etnografi ini, peneliti itu harus meneliti objek atau peneliti suatu penelitian itu harus terus bergabung dengan informan. Nah, yang dimana tidak bisa hanya mengobservasi saja, melainkan juga harus mencari informan untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, tetapi dengan terus bergabung dengan informan ini, pastinya peneliti ini memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang akurat dan atau bukti data yang akurat seperti itu. Nah, maka dari itu kekurangan metode etnografi itu disebabkan oleh perlunya jangka waktu yang sangat lama. Nah, tetapi dalam metode ini itu membuktikan bahwa penelitian kualitatif itu mampu melakukan analisis penelitian yang mendalam gitu. Jadi tidak hanya menerima data informasi dari informan, tetapi data informasi dari informan itu juga
terus diteliti atau dianalisis secara mendalam, serta dapat menyajikan refleksi kritis secara detail dalam lingkup sebuah kehidupan manusia. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman etnografi dari masa ke masa. Nah, pemahaman etnografi dari masa ke masa ini dikemukakan oleh Spratly tahun 2017 di dalam bukunya, yaitu Metode Penelitian Etnografi. Nah, apa saja sih pemahaman etnografi dari masa ke masa ini? Yang pertama itu ada etnografi awal atau mula-mula, yaitu dicetuskan pada akhir abad ke-19. Nah, metode ini itu awalnya dilakukan untuk membangun tingkat perkembangan evolusi budaya dari masa manusia yang ada hingga masa kini. Nah, kemudian dalam metode penelitian ini itu tidak merubah analisis wacana. Jadi para ilmuwan antropologi pada waktu itu melakukan kajian etnografi melalui tulisan dan referensi perpustakaan yang ada tanpa turun langsung ke lapangan. Namun di akhir abad ke-19 itu legalitas penelitiannya mulai dipertanyakan karena tidak ada bentuk fakta yang mendukung para peneliti. Maka dari itu munculnya penemuan dan pemikiran baru bahwa seseorang antropolog atau peneliti harus berada dalam kelompok masyarakat dan menjadi objek kajiannya. Jadi pada penelitian metode etnografi awal atau mula-mula ini, itu awalnya peneliti hanya menggunakan referensi dari perpustakaan atau tulisan dari referensi saja, jadi tidak turun langsung ke lapangan gitu. Nah, maka dari itu waktu di akhir abad ke-19 itu mulai dipertanyakan apakah teori tersebut itu akurat atau tidak. Nah, akhirnya banyak sekali teori-teori baru yang mencari bukti atau fakta karena ketidaklengkapan dari teori tersebut, di mana menggunakan metode etnografi mula-mula ini. Nah, akhirnya muncul pemikiran baru di akhir abad ke-19 itu, bahwa seorang peneliti atau antropolog itu harus berada dalam kelompok masyarakat yang dijadikan objek penelitiannya, jadi harus terjun langsung bertemu dengan masyarakat atau mengobservasi masyarakat itu secara langsung. Nah, yang kedua itu ada etnografi modern. Jadi etnografi modern ini diciptakan oleh antropolog sosial di Inggris, yaitu Radcliffe Brown. Nah, Radcliffe Brown ini bersama temannya yaitu Malinowski, yaitu yang dimana ada mengemukakan ada perbedaan antara etnografi mula-mula dengan etnografi modern. Nah, perbedaannya itu mereka tidak memandang hal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan atau kelompok lagi gitu. Jadi tujuan dari etnografi modern ini ia kemukakan yaitu adalah bertujuan dan pusatnya itu untuk pada kehidupan masa kini. Jadi bukan untuk budaya atau suatu kelompok yang bersejarah lagi, tapi untuk kehidupan masa kini gitu. Yang dimana disebutnya the way of life dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian pandangan antropolog di etnografi modern ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu kelompok. Nah, oleh sebab itu peneliti itu biasanya tidak akan cukup hanya melakukan wawancara saja ke informan, tetapi peneliti itu langsung turun dan berada bersama informan sambil melakukan observasi. Nah, jadi di etnografi modern ini mulai lagi ada pemikiran atau pencetus pemikiran yang baru kalau dalam penelitian itu peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja, tetapi peneliti itu juga melakukan wawancara, observasi, dan observasi tersebut juga dilakukan dengan informan yang ia ambil gitu. Nah, yang ketiga itu ada etnografi baru generasi pertama, yaitu di tahun 1960-an. Nah, berawal dari ranah antropologi kognitif, nah etnografi baru ini memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana kelompok masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya itu dalam kehidupan. Nah, dalam analisis
etnografi baru regenerasi pertama ini, itu peneliti bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran dari suatu masyarakat, pastinya pemikiran yang baru lagi. Maka dari itu, pemahaman peneliti akan ilmu komunikasi dan bahasa sangat dituntut. Nah, karena menurut peneliti, pengumpulan riwayat hidup atau suatu strategi bahasa akan timbul dalam fase pada proses penelitian. Jadi etnografi baru regenerasi pertama ini, tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, di etnografi modern, peneliti itu sudah mulai memasuki ranah yang dimana ia mewawancarai, tapi tidak cukup hanya wawancara saja, tetapi observasi bersama dengan informan. Nah, etnografi baru regenerasi pertama ini, itu peneliti dituntut untuk memiliki skill bahasa untuk mengumpulkan, untuk bahasanya untuk mencari lebih tahu informasi, yaitu untuk pengumpulan data dan pengumpulan riwayat hidup informan atau masyarakat atau objek yang ditelitinya, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada etnografi baru generasi kedua. Nah, metode penelitian ini itu dihasilkan dari sintesis pemikirannya Spartley yang dipaparkan pada bukunya Metode Penelitian Etnografi. Nah, pandangan Spartley ini tidak lagi beranggapan bahwa etnografi itu sebagai metode untuk meneliti other culture, tetapi Spartley itu memandang bahwa penelitian itu juga harus memandang masyarakat multicultural, jadi seluruh dunia, jadi lebih luas lagi. Nah, maka dari itu muncul pemikiran atau alur dalam metode penelitian etnografi di etnografi baru generasi kedua ini. Nah, lalu ada yang namanya prinsip metode etnografi. Nah, prinsip metode etnografi ini diambil dari etnografi baru regenerasi kedua. Jadi yang pertama itu prinsipnya, peneliti harus dianjurkan hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data. Nah, yang kedua itu peneliti mengenali langkah-langkah pokok dalam teknik tersebut. Jadi kalau peneliti sudah mengambil teknik pengumpulan data, satu pengumpulan data, nah peneliti juga harus memahami langkah-langkah pokok dalam teknik tersebut. Misalnya, itu contohnya seperti ada 12 langkah pokok dalam wawancara etnografi menurut Spartley. Nah, jadi peneliti itu harus mengenali langkah-langkah tersebut dengan benar gitu. Nah, yang ketiga itu setiap langkah pokok, maksudnya setiap langkah teknik ini pengumpulan data harus dijalankan sesuai berurutan. Jadi tidak boleh misalnya 12 langkah pokok dalam wawancara itu dilompat-lompati, tetapi harus secara berurutan dijalankan oleh peneliti, seperti itu. Nah, yang keempat, itu praktik dan latihannya harus selalu dilakukan dalam penelitian ini. Jadi, peneliti itu harus melakukan praktik dan latihan juga. Tidak hanya wawancara yang seperti tadi saya jelaskan, tetapi dalam penelitian, ia harus langsung observasi, yaitu langsung menjalankan prakteknya dan latihannya secara bersamaan dengan informan. Nah, yang kelima, itu peneliti harus memberikan problem solving sebagai tanggung jawab sosialnya, bukan lagi ilmu untuk ilmu. Jadi, dalam metode etnografi ini, jadi peneliti itu harus memberikan problem solving kepada objek yang ia teliti. Jadi, tidak hanya memberikan pertanyaan lalu ia hanya menerima jawaban saja, tetapi peneliti juga harus memberikan problem solving atau penguji cobaan atau pemecahan suatu masalah sebagai tanggung jawab sosialnya, bukan lagi untuk ilmu ke ilmu. Maksudnya ilmu ke ilmu itu jadi peneliti hanya menerima informasi saja lalu ya sudah diterima saja. Jadi tidak seperti itu. Yang benar harus peneliti memberikan problem solving kepada objek yang ditelitinya. Nah, selanjutnya etnografi baru ini memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang terjadi dan ingin dipahami melalui kebudayaannya. Nah, beberapa kesimpulan budaya manusia dari 3 sumber menurut etnografer, yaitu peneliti yang menggunakan metode etnografi, ya ini pertama, sumber itu dari hal yang dikatakan oleh orang. Jadi, bagaimana etnografi ini mendapatkan sumber.
Jadi sumber informasi maksudnya. Jadi sumber ini itu berasal dari apa yang dikatakan oleh orang atau apa yang dikatakan oleh informan yang ia percayai, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sumber dari cara orang bertindak. Jadi tadi kan melakukan wawancara lalu mendapatkan informasi dari informan. Yang kedua itu etnografer itu dapat sumber dari cara orang bertindak. Jadi cara masyarakat atau cara budaya tersebut itu bertindak gitu. Jadi dengan cara mengobservasinya. Dan yang ketiga itu sumber dari berbagai artefak yang digunakan. Jadi maksudnya etnografer ini mendapatkan informasi dari sumber yang dengan teknik yang ia berikan gitu, yang ia jalankan dalam penelitiannya. Seperti tadi ada 12 teknik wawancara, yaitu apa sih problem solving yang akhirnya peneliti temukan dan peneliti bisa masukkan ke dalam penelitiannya tersebut, kayak gitu. Selanjutnya ada tujuan metode etnografi. Nah, tujuan metode ini itu bertujuan untuk memahami segi aspek manusia dalam budaya. Nah, kemudian menginformasikan teori-teori budaya manusia, lalu menawarkan sesuatu strategi yang baik untuk menemukan teori grounded, yakni seperti etnografi mengenai anak-anak dari lingkungan kebudayaan minoritas di Amerika Serikat yang berhasil di sekolah, yang berhasil di sekolahnya gitu. Nah, dari kebudayaan minoritas di Amerika ini, itu peneliti dapat menghasilkan teori grounded yang mengenai penyelenggaraan sekolah tersebut. Jadi mencari lagi topik, yaitu kan tadi, jadi seperti ini. Jadi dari tujuan metode etnografi ini kan peneliti itu menginformasikan menemukan informasi-informasi teori budaya manusia, lalu menawarkan strategi yang baik untuk menemukan teori grounded. Jadi misalnya, tadi ada anak-anak di sekolah minoritas di Amerika Serikat, tetapi ia berhasil di sekolahnya. Nah, akhirnya mencetuskan teori grounded, yaitu teori yang baru dan pertanyaan yang baru dari topik yang tadi anak-anak di sekolah di Amerika tersebut, gitu. Jadi misalnya teori grounded atau pertanyaan barunya itu, misalnya bagaimana mengenai penyelenggaraan di sekolah tersebut, kayak gitu. Jadi akhirnya ada informasi yang lebih kompleks yang diterima oleh peneliti dan datanya juga dapat dianalisis dan dikelola lebih akurat. Nah, yang kedua itu ada bertujuan untuk melayani manusia, yaitu memberikan problem solving untuk permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar ilmu ke ilmu. Jadi tujuan metode ini itu memberikan problem solving atau pemecahan masalah lagi kepada masyarakat yang diteliti, bukan hanya untuk peneliti hanya menerima informasi saja dari informan, tetapi juga memberikan feedback langsung kepada objek, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tips cara langkah memilih informan menurut Spartley. Jadi yang pertama, informan harus mengetahui penuh tentang budayanya. Jadi tidak hanya sekadar mengetahui saja, tetapi informan juga harus berasal dari pusat atau masyarakat atau objek yang peneliti ini sedang teliti gitu. Jadi tidak hanya informan yang memberikan informasi, sekedar informasi, tetapi juga mengetahui penuh tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti ini atau ilmuwan ini. Nah, yang kedua, itu informan sebaiknya mampu terlibat langsung. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, peneliti perlu adanya observasi langsung dengan informan. Nah, maka dari itu harus memilih informan yang sebaiknya mampu terlibat langsung dengan ilmuwan atau penelitian ini. Yang ketiga, itu informan memberikan informasi yang jelas. Jadi tidak hanya memberikan informasi hanya secara garis besarnya saja, melainkan informan juga harus memberikan informasi yang jelas atau lebih detail, agar data yang diperoleh itu dapat dianalisis dengan akurat. Gitu. Yang keempat, itu informan harus memiliki waktu yang cukup. Karena kalau misalnya
informan tidak memiliki waktu yang cukup, maka penelitian yang diteliti oleh ilmuwan ini akan berlangsung lebih lama lagi seperti itu. Nah, yang kelima itu informan itu harus non-analitis, yaitu memiliki sifat pemikiran yang intuisi atau perasaan, bukan yang sekedar penalaran. Jadi agar informan ini dapat memberikan jawaban itu menurut pengalamannya atau menurut apa yang terjadi, apa yang ia rasakan, bukan sekedar penalaran, mengada-ngada, dan sebagainya. Seperti itu, karena pasti datanya nanti tidak akan akurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah mendapatkan data yang akurat menggunakan metode etnografi. Jadi yang pertama, itu melakukan wawancara pada informan. Nah, pada saat melakukan wawancara pada informan, itu peneliti atau ilmuwan harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang ia teliti, apa objek yang ia teliti, lalu apa pertanyaan yang akan ia sampaikan, lalu bentuk jawaban apa yang ia inginkan untuk analisis data yang akurat dan sebagainya. Jadi harus disampaikan terlebih dahulu di awal seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari informan. Nah, yang kedua itu membuat catatan laporan. Nah, jadi di sini peneliti itu dituntut untuk berbahasa atau komunikatif dan juga skill dalam menulis laporan, catatan laporan. Nah, membuat catatan laporan ini saat mewawancarai informan tidak perlu mencatat dengan lengkap, melainkan membuat catatan secara garis besar atau poin-poin penting yang informan ini berikan kepada peneliti. Lalu yang ketiga, mulailah mengajukan pertanyaan deskriptif. Jadi, mulai mengajukan pertanyaan deskriptif ini maksudnya mempertanyakan secara garis besarnya terlebih dahulu yang bertujuan dalam menemukan jawaban untuk penelitian, seperti itu. Yang keempat, yaitu melakukan analisis wawancara etnografi. Jadi, setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan deskriptif dan membuat catatan laporan, di sini peneliti harus menganalisis melakukan analisis wawancaranya. Jadi, apakah wawancaranya ini itu perlu dilakukan wawancara lagi, atau perlukah informan ini tidak hanya satu informan saja, tapi ada berbagai informan yang lain seperti itu yang perlu diwawancara. Nah, yang selanjutnya membuat analisis domain. Jadi membuat analisis domain ini peneliti itu harus mencakup dari informasi yang diberikan informan. Jadi maksudnya menemukan menemukan pusat utama dari objek yang ia teliti, yaitu domainnya dari apa yang ia teliti, gitu. Jadi membuat analisis domain. Yang keenam itu mengajukan pertanyaan struktural. Mengajukan pertanyaan struktural kalau peneliti ini belum maksimal mendapatkan jawaban yang lengkap atau yang jelas dari informan. Nah, yang ketujuh, membuat analisis taksonomi. Membuat analisis taksonomi ini yaitu memfokuskan kepada pertanyaan yang telah diajukan, yaitu peneliti harus memilih domain analisis dan mengidentifikasi kerangka yang tepat untuk analisis ini, lalu mencari beberapa istilah yang berhubungan dengan pernyataan informan, kemudian mencari domain yang lebih besar dan membuat taksonomi secara sementara. Jadi dari poin ketujuh ini, peneliti itu sudah mulai mencari istilah-istilah yang berhubungan, lalu bagaimana teori-teori yang bersangkutan dengan pernyataan informan, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan itu mengajukan pertanyaan yang kontras. Jadi dalam step atau langkah mengajukan pertanyaan yang kontras ini, maksudnya peneliti itu mengajukan pertanyaan yang bertolak belakang dengan jawaban dari informan, seperti itu. Jadi mempertanyakan pertanyaan yang kontras, yang di luar pikiran dari informan, seperti itu. Nah, yang ke-9 itu membuat analisis komponen.
setelah mendapatkan pernyataan-pernyataan yang lengkap dan membuat istilah, menemukan jawaban dari istilah, pernyataan informan, lalu peneliti harus membuat analisis komponen, yang dimana analisis komponen ini itu untuk menghindari apabila ada sesuatu yang masih perlu dilengkapi dan segera dilakukan wawancara ulang kepada informan. Jadi kalau misalnya komponennya belum lengkap atau datanya belum lengkap atau ada yang miss, itu analisis komponen ini bertujuan untuk melengkapi lagi, apakah ada yang perlu ditambah lagi, apakah ada yang perlu diwawancara lagi, dan sebagainya. Lalu yang ke-10 itu ada menemukan tema budaya atau puncak analisis. Jadi penemuan tema budaya ini itu disebut juga puncak dari proses analisis etnografi. Jadi keberhasilan seorang peneliti itu dilihat dari mana ia berhasil menciptakan tema budaya atau puncak analisis ini, maka bisa disebut ia menciptakan keberhasilan dari dalam penelitian tersebut. Nah, yang ke-11 yang selanjutnya dia menuliskan etnografi secara deskriptif. Jadi setelah menemukan tema budaya dan seluruh proses langkah langkah untuk mendapatkan data, nah barulah peneliti itu menuliskan data tersebut atau menuliskan dapat dibilang itu menuliskan jurnal atau skripsi tersebut secara deskriptif atau secara jelas ya. Deskriptif itu secara jelas dan secara keseluruhan, secara lengkap dan yang sebagainya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan teori grounded, penelitian grounded theory. Yang dimana grounded theory ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki sejumlah prosedur sistematis untuk mengembangkan teori dari ilmuwan. Nah, teori penelitian grounded teori ini atau penelitian ini tuh bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan teori skema analitis abstrak dari suatu hal, fenomena yang berhubungan dengan suatu suasana dan situasi tertentu. Situasi yang merupakan di mana individu ini berinteraksi melakukan kegiatan, tindakan, atau melakukan proses respon terhadap suatu fenomena. Cara menggunakan penelitian grounded theory yaitu yang pertama, menggunakan penelitian ini itu biasanya peneliti menggunakan cara wawancara dengan melakukan beberapa kali kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data hingga kategori data mencapai kejenuhan dan hingga tidak dapat menemukan data atau informasi baru lagi. Jadi biasanya penelitian ini itu menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan data hingga data tersebut jenuh dan tidak ada informasi atau data baru lagi, seperti itu. Nah, proses pengambilan data dalam metode grounded theory ini itu yang pertama, penelitian menggunakan pengambilan data dengan metode wawancara, tetapi pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur atau unstructured interview. Kalau yang tadi kita belajar tentang entrografi, metode entrografi itu semuanya terstruktur. Jadi pertanyaan yang diajukan terstruktur, terus pengambilan datanya juga terstruktur. Nah, kalau yang di sini data metode grounded theory itu mengajukan pertanyaan atau wawancara, pertanyaan yang diajukan itu tidak struktur, jadi unstructured interview. Jadi pertanyaannya boleh secara garis besar, lalu nanti pertanyaan yang diajukan juga boleh dari pernyataan yang dijawab oleh informan dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada tahap analisis dan pembentukan teori, baik dari teori yang baru atau teori yang sudah ada, atau melengkapi teori yang atau mengupgrade teori yang sudah lama gitu. Jadi di upgrade yang teori yang lebih baru lagi gitu. Jadi proses pengambilan datanya itu untuk menganalisis pembentukan teori yang baru atau
teori yang sudah ada atau melengkapi teori yang sudah ada. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu menganalisis data dengan mengorganisasikan menjadi kategori dengan basis tema, konsep, dan fitur yang sama. Jadi, metode ini itu penelitian kualitatif yang dimana pastinya peneliti pastinya mengembangkan konsep baru dan memformulasikan definisi konseptual dan mempelajari hubungan antar konsep. Jadi, proses pengambilannya itu ia menemukan tema atau konsep yang baru gitu. Nah, yang keempat itu menghubungkan konsep dalam bentuk urutan oposisi maupun sebagai himpunan dari kategori yang hampir sama atau sama kemudian merangkainya menjadi satu pernyataan yang teoristis. Jadi bisa saja mengambil teori yang lama lalu ada juga teori yang mungkin belum lengkap lalu dijadikan satu dan menemukan teori yang baru dan merangkainya menjadi satu, menjadi pernyataan yang teoristis atau teori yang terupgrade atau yang sangat baru, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada peneliti melakukan kodifikasi data yang mengatur ukuran variabel ke dalam bentuk yang dapat dibaca. Misalnya seperti data yang diambil itu dimasukkan ke dalam tabel yang dapat dibaca secara variabel, misalnya yang dapat dibaca dengan komputer atau media elektronik yang lainnya, yang mudah untuk dianalisis dan dibaca seperti itu. Nah, kesimpulannya dari metode penelitian kualitatif ini adalah metode yang fokus kepada pengamatan atau penelitian yang mendalam. Jadi, data yang diperoleh itu diambil dengan struktur yang mendalam dan data yang diperoleh juga pastinya memakan waktu yang sangat lama gitu. Oleh karena itu metode kualitatif dalam penelitiannya dapat menghasilkan konsep teori yang lebih komprehensif atau lebih akurat gitu. Jadi mulai dari penelitian kualitatif fenomenologi, etnografi, dan grounded teori memiliki keunggulannya masing-masing. Dan metode penelitian juga tergantung pada fenomena atau hal yang ingin diteliti untuk memperoleh teori yang baru. Nah, memperbarui teori yang lama atau menambahkan dan melengkapi teori yang sudah ada menjadi pengetahuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, metode-metode yang tadi sudah kami jelaskan itu memiliki keunggulan metode penelitiannya masing-masing dan tergantung sesuai fenomena dan kebutuhan atau sesuai peneliti ingin meneliti objek yang mana seperti itu. Dan akhirnya pasti akan mencetuskan teori baru atau melengkapi teori atau memperbarui teori yang lama menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata, mungkin kurang jelas, dapat ditanyakan pada diskusi berikutnya. Terima kasih.